Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam. Hari ini saya mencoba pakai kamera DSLR atau mirrorless karena mau mencoba apakah kualitasnya lebih bagus, apakah saya bisa mengedit. Saya mau coba, dan di sini saya mau bicara tentang gaya hidup minimalis atau minimalis. Saya beli 2 buku tentang minimalism. Satunya Seni Hidup Minimalis karya Francine Sheh, ini bukunya. Dan satu lagi Good Fighting Hidup Minimalis ala Orang Jepang karya Fumio Sasaki. Ini bukunya Fumio Sasaki. Yang ini belum saya baca, dan ini sudah saya selesai baca. Yang saya tangkap, hidup minimalis adalah lebih ke arah bagaimana kita hidup tidak dikontrol dengan barang, benda. Jadi kita tidak terlalu tergantung sama suatu benda. Misalkan sehari-hari kita kan pakai pakaian nih. Jadi hidup kita tidak dikontrol dengan pakaian, apa yang kita pakai. Misalkan kita harus punya pakaian itu, ini banyak sekali. Tapi kita tidak menikmati hidup, malah kita jadi stres. Hari ini pakai apa ya, besok pakai apa ya. Nah, minimalisme lebih ke arah situ. Bukan minimalis terus harus pakai baju hitam terus atau putih terus, enggak. Coba meminimalisir cara pikir kita terhadap suatu barang sih, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kebahagiaan kita juga tidak tergantung dengan suatu barang. Itu sebenarnya yang saya tangkap seperti itu. Misalkan kalau beli barang itu saya pasti bahagia. Kalau nggak beli itu saya tidak bahagia. Lebih ke arah situ, bukan lebih kita harus punya barang sedikit. Menurut saya nggak seperti itu. Kita punya suatu barang, tapi itu esensial, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya barang, misalkan sepatu punya sampai 10 pasang, tapi yang sering kita pakai itu cuma 2, dan yang lain itu hampir tidak pernah dipakai, kan sayangkan. Nah, dengan meminimalisir suatu barang, kita jadi punya ruang. Ya, jadi ibaratnya ruangan kita jadi lebih luas, merasa lebih luas, dan kita pun tidak punya kita jadi punya waktu lebih gara-gara tidak memikirkan apa yang kita tidak pakai. Jadi kita tidak sibuk membersihkan barang yang kita tidak pakai, gitu sih. Lebih ke arah situ, dan menurutku minimalisme lebih realitasnya lebih terpakai gitu di kehidupan kita. Jadi kan ketika ini pendapat saya, ketika kita mencoba minimalisme atau coba hidup minimalis, jadi keterikatan kita terhadap suatu barang itu tidak terlalu mengikat. Jadi kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya, kita bisa bahagia tanpa harus punya sesuatu. Itu sih mindsetnya lebih ke arah sana, bukan masalah kita harus punya barang sedikit dan kita tidak boleh punya menumpuk-numpuk barang. Menumpuk barang boleh, asal benar-benar itu esensial. Misalkan nih, kalau saya sendiri, saya suka baca buku nih. Saya beli buku, ya pasti beli buku. Dan berarti banyak kan, berarti buku-buku saya banyak. Yang nggak banyak juga sih, ada gitu. Jadi menurut saya sendiri, itu menurut saya esensial. Dan saya penting karena saya butuh baca. Kenapa nggak pakai playbook atau digital book gitu? Mohon maaf, saya kurang suka membaca di handphone atau iPad atau laptop. Saya nggak punya laptop, saya nggak punya iPad, punya saya handphone. Jadi menurut saya itu terlalu kecil, dan untuk menghabiskan waktu di handphone untuk membaca kayaknya saya kurang bisa menikmati. Saya lebih bisa menikmati ketika saya membuka lembar per lembar. Makanya saya masih pakai buku. Untuk pakaian, saya berusaha tidak menambah
pakaian, berusaha tidak menambah. Kalau memang itu penting, saya butuhkan, saya beli. Tapi kalau nggak penting, tidak. Kayak suatu barang lain, misalkan apa, ya macam-macam lah. Berusaha menghindari pembelian barang baru, itu sih. Jadi kalau bisa, kalau kita memang mau beli sesuatu, misalkan aku mau beli sepatu nih, paling tidak ada satu sepatu yang tergantikan dengan barang yang baru itu, bukan menambah lagi gitu. Dan saya masih ngekos, jadi otomatis ruangannya juga sempit, jadi tidak bisa menyimpan banyak barang. Nah, jeleknya saya tuh sayang terhadap barang saya. Meskipun barang itu sudah jarang saya pakai, itu saya mau merasa untuk menyingkirkan atau membuang itu susah sekali. Karena saya merasa di barang itu ada kenangan. Nah, di dalam buku ini tuh nanti ada, ya dalam hidup minimalis, cara-cara minimalis pasti ada cara, istilahnya barang yang emotional stuff, ada istilahnya seperti itulah. Jadi ada barang-barang yang kita harus singkirkan tapi masih ada ikatan emosional, itu ada caranya sendiri. Cuman saya kayaknya masih belum bisa merelakan itu, tapi ada yang sudah bisa saya relakan. Mungkin ada sebenarnya barangnya ini sudah saya nggak pakai sama sekali, terutama kayak inline skate. Inline skate kan udah lama sekali saya nggak main inline skate lagi, dan sekarang barangnya udah rusak, tapi barangnya masih saya simpan. Karena itu gimana ya, masih sayang untuk disingkirkan. Maupun dijual pun aku nggak tahu lakunya berapa. Kalau lakunya murah kan kadang masih ada rasa sayang gitu sih. Kalau lakunya masih lumayan, oke, nggak apa-apa. Nah, ini salah satu buku tentang minimalism. Mungkin ada buku-buku lagi, ada ya. Ya coba ikuti Instagram The Minimalist. Namanya siapa lupa, Joshua sama Ryan. Ya Ryan, Joshua sama Ryan itu menurutku bagus sih. Cuman di sana mungkin pokoknya kalian kalau mau belajar minimalism boleh coba-coba lihat YouTube mereka, Instagram mereka, atau baca buku ini Vanchin Che, atau ini Fumio Sasaki. Nah, Fumio Sasaki punya buku satu lagi, apa judulnya lupa. Ini salah satu Fumio Sasaki yang saya punya. Nanti saya mau baca juga ini. Kalau ini udah selesai, ini ada banyak cara. Pokoknya di sini banyak tip lah di buku-buku ini. Oke, terima kasih. Kalau kalian mau coba minimalis, saya mendukung. Saya juga masih belajar, bukan benar-benar 100% minimalis, masih belajar. Oke, terima kasih. Bye.